Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami pada saat ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita beribadah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita tahu Tuhan baik, setia menolong dan menyertai kita, memberkati perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Oleh karenanya patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban pujian, pengagungan yang terbaik bagi hormat kemuliaan namanya. Oleh karenanya mari kita persiapkan hati pikiran kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan pertama-tama kita akan naikkan pujian. Pujilah Tuhan yang di sorga, pujilah Tuhan yang di bumi. Karya dari Pendeta Berton Nababan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita semua ciptaan Tuhan selalu suka dan senang memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati pikiran kita untuk dilawat, diteguhkan, disegarkan dan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita naikkan pujian sama-sama. Andalkan Tuhan.
harapan padanya, pasti tak akan dikecewakan. Pandanglah selalu pada Tuhan, carilah dengan senang hati. Kuasanya pasti nyata atas. Pandanglah selalu pada Tuhan, pandanglah selalu pada Tuhan. Amen. Glory, haleluya. Carilah dengan senang hati. Kuasanya pasti nyata atas kita. Kuasanya pasti nyata atas kita. Kuasanya pasti nyata atas kita. Silakan, mari berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puja sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul pada saat malam ini untuk kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terlebih khusus kami rindu bersama dengan umat Tuhan yang menonton secara langsung ini dimanapun berada. Kami percaya Roh Kudus yang melayang-layang di tempat kami, di tempat Bapak Ibu. Kami buka hati pikiran kami kepada firman Tuhan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai beban persoalan pergumulan apapun, kami percaya Engkau bukakan jalan keluar, pertolongan, kekuatan kepada kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib, sehingga isi hati-Mu yang disampaikan bagi kami yang semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu kesempatan ini, biarlah hanya boleh jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apa dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan penjelasan dan ulasan terkait dengan ayat ini, ada baiknya saya memberikan kesempatan kepada keluarga apa yang didapat dari bacaan ini untuk bisa di-share, dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung saat ini, sehingga dapat meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kesegaran rohani. Silakan. Ayo, silakan. Topik atau tema kita saat ini adalah taat kepada Tuhan harus dibuktikan. Ayo, silakan. Maksudnya tema langsung. Jadi kita
itu kalau kita punya apa sesuatu dikasih Tuhan dan Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada Dia, kepada Tuhan, kita harus tetap taat gitu. Buktikan gitu. Walaupun itu kayak contohnya Abraham, walaupun Tuhan kayak dia kan, nah kan, tetapi Ya. juga dikasih kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan gitu. Kita juga harus seperti Abraham gitu. Dia mengasihi Tuhan dibanding yang lain. Amin. Ya, anak Papi Samuel memberikan konfirmasi penegasan kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Bahkan ada kalimat yang sangat menarik, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi yang lain, apapun itu dan siapapun itu. Puji Tuhan, satu pengertian pemahaman yang praktis tetapi menyentuh setiap kita. Ayo yang lain silakan. Kalau aku lihat 12 yang tadi kan ya. Ayat 12. Iya. Di sini cinta kepada anaknya itu masih jauh lebih di bawah daripada cinta dia kepada Tuhan. Jadi lebih cinta dia kepada Tuhan tuh jauh lebih tinggi gitu kan. Iya. Daripada segalanya. Dan ini yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita, bukan hanya dikembangkan tapi jadi hal utama di dalam hidup kita gitu. Karena kalau misalnya kita mencintai yang lain tanpa mencintai Tuhan, semuanya akan sia-sia karena kita nggak akan pernah puas. Karena Iya. kita berikatnya manusia ya. Jadi ketika kita mencintai yang lain tapi tidak mencintai Tuhan, kita akan merasa kayak kurang, aku butuh yang lain gitu. Tapi kalau Iya. kita memfokuskan diri kita mencintai Tuhan dibandingkan berkatnya, Iya. itu pasti Tuhan tambahkan yang lain. Hadis 6 ayat 33. Amin. Puji Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau aku sih dapatnya engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Ya pokoknya apapun ya bisa lah kita persembahkan ke Tuhan gitu. Jangan setengah-setengah gitu loh. Mau Iya. apapun itu kalau udah Tuhan bilang gini, ya kita persembahkan kepada Tuhan kita. Yang terbaik. Yang terbaik. Iya. Bukan yang bekas-bekas sisa-sisa. Anjay. Baik. Ketika kita rindu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mari kita persembahkan yang terbaik. Kata yang terbaik itu terlihat dengan jelas dari kata-kata yang menegaskan, menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi anak yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah adalah satu, tentunya dari Sarah ya. Iya, jadi belum ada dua, belum ada apalagi tiga, tapi hanya satu. Dan seperti yang kita tahu bersama, itu dinantikan selama 25 tahun. Dan diperkirakan Ishak saat itu sudah beranjak remaja ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkannya di Bukit Moria. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Bukti nyata, bukti konkret, saudara dan saya, kita semua benar-benar sungguh-sungguh murni, tulus mengasihi Tuhan. Tidak ada kata lain, harus dibuktikan dengan ketundukan kita, ketaatan kita, penurutan kita akan kebenaran firman-Nya, akan perkataannya. Kalau tidak, berarti itu hanya semacam hiasan bibir semata. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang pura-pura adalah kasih yang hanya mengandalkan perkataan. Tapi kasih yang tulus adalah kasih yang diucapkan sekaligus dibuktikan dengan tindakan konkret, aksi nyata, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Ayat yang sangat populer dalam kekristenan adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu, tolong disambung, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap, 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 segenap. 4 kali diulang segenap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita semua belum ada yang sampai ke sana. Tapi kita harus belajar
mempraktekkan iman kita yang benar kepada Tuhan dengan penundukan dan ketaatan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Ada yang tahu? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Kalau saudara dan saya mengatakan, aku sungguh-sungguh percaya Tuhan, aku sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan, aku sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi kalau tidak dibuktikan dengan tindakan konkret, aksi nyata dalam sebuah keputusan melangkah untuk turut, taat, tunduk, patuh kepada Tuhan, maka iman itu perlu dipertanyakan. Iman yang benar pasti terbukti dari eksekusi tindakan konkret, aksi nyata ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Adalah sebuah kebohongan, kemunafikan dan kepalsuan. Adalah sebuah dusta. Kita berkata mengasihi Tuhan, kita berkata beriman kepada Tuhan, tapi kita memberontak kepada Tuhan. Barangkali ada yang mau sampaikan oleh Mami, silakan. Itu tadi ya kan, di dalam ayat 11 itu sangat jelas dikatakan, lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Telah aku ketahui sekarang. Emang Tuhan gak tahu apa yang akan terjadi besok? Pasti Tuhan tahu dong. Tapi artinya Tuhan mau melihat, dan kita sendiri sebagai umatnya, kita merasakan. Jadi kita ini manusia bukan robot. Robot maunya pencipta kita, mau kita diapain terserah. Tapi kita ini manusia, milik kepunyaannya, diciptakan menurut gambar dan rupa Dia gitu loh. Nah, setelah aku ketahui gitu, artinya telah aku ketahui bahwa engkau sangat mengasihi aku daripada mengasihi anakmu. Gitu loh. Dan artinya saya melihat di situ bukti bahwa Abraham itu sangat dinyatakan, sangat dipertontonkan ketika dia mau mempersembahkan. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan dia mau mempersembahkan, sudah diangkat pedang ya, tapi Tuhan bilang stop, kayak gitulah kalau bahasanya. Nah, artinya ada bukti yang dilihat oleh Tuhan. Abraham sangat mengasihi Allah di atas segala apapun, termasuk anaknya, padahal yang sudah dinantikan 25 tahun. Bayangkan, sudah dinantikan, dikasih lagi sama Tuhan. Kita ini manusia loh. Nah, tapi begitu dia mengasihi Tuhan, itulah yang dikatakan di dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dia memiliki iman yang teguh, iman yang teguh. Terus, dan saya juga teringat dari kisah Daniel Daniel 6, bagaimana raja juga mau menitahkan kepada bangsa itu, siapa yang tidak menyembah kepada patung buatannya, Daniel tetap nggak mau, dia menyembah kepada yang lain kecuali kepada Tuhan. Ada ketetapan hati, ada iman. Kalau seandainya Daniel, biarin aja lah, nanti minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Maksudnya Sadrak, Mesak, Abednego ya? Iya, seperti itu. Tetapi kan dia tetap melakukan apa yang seharusnya. Dia berketetapan hati untuk tetap tidak mau menyembah kepada yang lain, kecuali kepada Allah. Nah, itu ada buktinya. Ditolong Tuhan dia, dan dibukakan Tuhan jalan keluar. Dan di sini terlihat bagaimana Abraham, anaknya juga langsung Tuhan disediakan korban pengganti anaknya Ishak. Luar biasa. Amin. Jadi ada upah kesetiaan dari kita. Amin. Ya, kalau kita taat setia, pasti Tuhan akan bela kita. Amin. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak merasakan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya mungkin kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Dalam kita mengasihi Tuhan, pasti kita tahu di mana kekurangan kelemahan kita. Mari kita berbenah. Amin. Mari kita belajar mengasihi Tuhan, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu kita harus wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Abraham ini. Jadi dia bukan hanya berkata, aku mengasihi Tuhan, hanya di kata-kata, tetapi dengan sikap dan perbuatannya menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan di atas apapun yang ada di dunia ini. Kayak gitu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat ini, bahkan kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, ayat 12, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kalau ini dibandingkan dengan Kejadian 22 ayat yang kedua, ada yang bisa baca? Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, perhatikan ya. Di sini jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Padahal di ayat-ayat sebelumnya Tuhan yang memerintahkan supaya Abraham mengambil anaknya yang tunggal, anaknya yang sangat dikasihinya itu, supaya dikorbankan di Bukit Moria. Kelihatannya kontradiksi. Tuhan yang menyuruh supaya anak ini dipersembahkan, tapi Tuhan juga yang melarang. Membingungkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Perintah yang satu dengan perintah yang satu lagi kelihatannya bertolak belakang. Tidak. Tetapi semua ini terjadi hanya dengan satu target, satu maksud, satu tujuan. Tuhan ingin menaikkan kelas Abraham. Tuhan ingin menguji iman Abraham. Apakah ketika Abraham telah sekian lama menanti Isa, hal itu membuat Abraham bergeser cinta kasihnya dari Tuhan kepada Isa? Ini yang ingin dikoreksi oleh Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita semua. Tuhan memberikan sesuatu yang sangat berharga dan penting. Bahkan mungkin kita sudah lama menantinya. Tuhan mau supaya kita tetap konsisten, berkomitmen, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di atas dari seluruh apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Jangan pernah biarkan ada satupun yang menggeser posisi Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Kalau sampai nanti ada tempat di hati kita yang lain yang lebih berharga, lebih penting, lebih kita cintai, lebih kita hormati, lebih kita sayangi daripada Tuhan, itulah yang disebut dengan berhala. Saudaraku dikasihi Tuhan, barangkali saat ini tidak ada di antara kita lagi yang menyembah berhala. Ada pohon keramat, ada gunung yang katanya penunggunya ada. Barangkali nggak demikian lagi. Berhala itu saya sudah pernah mendefinisikan. Berhala adalah segala sesuatu yang merintangi, menghalangi, menggagalkan kasih kita kepada Tuhan. Apa saja. Hobi bisa berhala. Kesukaan bisa berhala. Bahkan kekurangan kita sendiri pun yang mana kita masih sayang, masih kasih, terikat, terbelenggu, diperbudak di dalamnya. Itu bisa berhak bagi kita. Contoh ibu-ibu. Ada ungkapan yang mengatakan makin digosok makin sip. Gosip. Tanpa gosip gak senang hidupnya. Harus bergosip dulu ke tetangga baru bahagia. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, maka jelas saya sampaikan kepada kita saat ini, maka gosip itu menjadi penghalang bagi kita untuk benar-benar larut dalam mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan begini di sini. Jadi tujuannya Tuhan perintahkan ambil anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Tapi di ayat ini disebut jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Kalau begitu apakah Tuhan kita Tuhan yang pelin-pelan? Apakah Tuhan kita Tuhan yang tidak punya pendirian? Oh tidak. Semua ini terjadi sedemikian rupa, kita baca ayat per ayat. Hanya dengan satu maksud dan tujuan. Tuhan ingin menguji Abraham. Saya sudah seringkali memberikan contoh. Anak-anak kita, ini anak saya Samuel, sekarang kelas 6. Nanti kalau dia mau masuk SMP, dia akan ujian dulu. Ujian bukan sesuatu yang jahat. Kalaupun kelihatan jahat di sini, kok anaknya sudah dinanti 25 tahun, dipersembahkan menjadi korban bakaran. Jahat. Tidak. Itu ujian. Tapi Tuhan tidak memberitahukan itu ujian kepada Abraham. Kalau sudah diberitahukan dulu, nanti tidak ada kemurnian, tidak ada ketulusan di dalamnya. Karena apa? Karena sudah tahu dulu. Sesuatu yang sudah tahu dulu itu namanya bukan ujian. Setuju juga? Anak-anak, kita mau ujian. Ini jawabannya, ini soalnya. Itu bukan ujian.
lainnya itu. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini dalam perjalanan hidupmu ada sesuatu yang misteri, ada sesuatu yang rahasia, yang mana itu Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saya mau sampaikan saat ini, tetaplah taat, tetaplah tunduk, tetaplah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Percayalah, berkat-berkat besar di depan saudara Tuhan telah siapkan lebih dari yang kita doakan pikirkan ketika kuasanya bekerja dalam diri kita, ketika kita tunduk dan taat penuh kepadanya. Amin. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik kalimat ini. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Tadi istri saya sudah menjelaskan. Apakah Tuhan kita Tuhan yang bodoh? Tuhan yang terbatas? Tuhan yang pikun? Tuhan lengkap pengetahuannya, kok ku ketahui sekarang? Apakah sebelumnya Tuhan tidak tahu akan jadi apa ujungnya nanti ini ketika saya perintahkan Abraham mempersembahkan anaknya? Apakah Tuhan tidak tahu apa goalnya, apa endingnya, akhir ceritanya? Tuhan tahu. Apa buktinya? Allah kita adalah Allah yang Alfa dan Omega. Tahu yang awal dengan sempurna. Tahu yang saat ini sempurna. Tahu masa depan sempurna. Masa lalu kita, waktu lalu sempurna Tuhan tahu. Masa kini sempurna Tuhan tahu. Masa depan sempurna Tuhan tahu. Tapi kenapa ada di sini? Telah ku ketahui sekarang. Kata ku di situ huruf besar K. Berarti telah Tuhan ketahui sekarang. Seolah-olah Tuhan tidak tahu sebelumnya. Dengarkan baik. Inilah yang mau saya bongkar. Saya ingatkan kepada kita. Kata ku ketahui dalam konteks perjanjian baru memakai kata, ada dua kata. Pertama, oida. Ku ketahui itu konsep, pengertian, doktrin, ajaran, teori. Tapi yang kedua, gnosko, gnosontai. Saya belum selidiki kata ketahui bahasa Ibrani. Saudara dikasih Tuhan. Gnosontai, gnosko. Ibarat seseorang, dia bisa berkata bahwa gula itu manis, bukan dari dia membaca artikel. Seseorang menyebut gula itu manis, bukan karena dia mendengar cerita orang. Gula itu manis ketika seseorang sudah mengambil gelas, dia taruh gula 2 sendok ke gelas, dia ambil teh, dia campur ke sana, diaduk. Setelah sudah cukup dingin, diminum, dicicipi, dinikmati, dialami, dirasakan. Nah, maksudnya inilah yang Tuhan ungkapkan kepada Abraham ketika Abraham sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya apa? Bukan sekedar secara teori Tuhan tahu, tapi Tuhan mencicipi, menikmati, mengalami, merasakan ketaatan dari Abraham itu. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Kalau kita jujur, coba kita jujur. Begitu banyak kita mencicipi, menikmati, mengalami, merasakan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya saat ini, sudahkah hidupmu, hidupku, hidup kita, keluarga kita dicicipi, dinikmati, dirasakan, dialami oleh Tuhan? Amin. Katakan bersama saat ini, aku dan seisi keluargaku, kami mau menjadi keluarga yang dinikmati oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Aku dan seisi keluargaku, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dinikmati oleh Tuhan. Bukan Tuhan mencincang kita dipotong-potong baru dimakan seperti makan. Bukan itu maksudnya. Ketundukan kita, kasih kita, ketaatan kita, pengabdian kita kepada Tuhan, itulah yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menjadi senang dengan kita. Siapa yang mau di sini seperti Yesus
yang disapa oleh Bapa ketika dibaptiskan di Sungai Yordan. Bapa bersuara dari sorga, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria dan Itu. Elisabeth. Sampai itu. Apa kata Bapa di sorga? Halo, apa kata Bapa di sorga? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini sama dengan Bapa di sorga menikmati kesediaan Yesus. Bayangkan Bapak Saudara, Yesus itu rela dibaptis. Dia disamakan, siap dia menanggung dosa manusia. Yesus itu tidak berdosa, tapi dia rela dibaptis. Dia siap memikul dosa. Dia siap menderita. Dia siap disamakan dengan orang-orang berdosa. Sekalipun dia bukan orang berdosa, demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Demi membenarkan kita, mendamaikan kita dengan Bapa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, marilah berlomba-lomba pada malam hari ini. Marilah kita kejar-mengejar pada saat ini. Bukan kejar-mengejar, ngumpet-ngumpet satu dengan yang lain, tidak. Mari kita berlomba-lomba. Dalam konteks suami berlomba, aku mau dinikmati oleh Tuhan. Istri berlomba, aku juga papi mau dinikmati oleh Tuhan. Anak-anak juga berkata kepada orang tua, aku mau dinikmati oleh Tuhan. Apa yang dinikmati oleh Tuhan? Ketundukan kita, ketaatan kita, kesediaan kita, kerelaan kita, bayar harga. Ketika Tuhan meminta sesuatu yang paling kita sukai, paling kita cintai, paling kita kasihi, bahkan mungkin ketika mendapatkan itu kita memerlukan waktu yang sangat lama, serahkanlah itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta itu, percayalah, Tuhan akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa sekali. Dikatakan di sini, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya, Tuhan menikmati, Tuhan merasakan, Tuhan mencicipi bahwa apa yang terbaik yang dipersembahkan oleh Abraham, yaitu anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, anak yang dikasihinya. Hal itu membanggakan hati Tuhan. Mari kita saat ini kita ubah pikiran kita. Mari kita ubah pikiran kita, saudara. Jangan kita hanya fokus, Tuhan senangkan aku, Tuhan berikan aku sukacita, berikan damai sejahtera, berikan kebahagiaan, berikan ini, berikan ini. Bagus, no problem, tidak ada masalah. Tapi katakan pada saat ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengalami terobosan dalam Tuhan, makin bertumbuh, makin dewasa dalam Tuhan, rubah kalimatnya. Tuhan, aku mau engkau cicipi. Tuhan, aku mau engkau nikmati. Tuhan, aku mau kasihku, ketaatanku, penyerahanku, ketundukanku, pengabdianku. Aku mau engkau dibanggakan, disenangkan lewat kehidupanku dan keluargaku. Kalau itu yang saudara rindukan, itu sesuatu yang sangat membanggakan, memiliki kualitas yang sangat tinggi di mata Tuhan. Itulah yang sangat membuat hati Tuhan jatuh cinta kepada kita. Memiliki gelora cinta yang membara kepada kita. Karena apa? Karena kita dinikmati, dicicipi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan satupun perkara yang menjadi berhala dalam diri kita, yang merintang menghalangi kita, menumpahkan seluruh isi hati kita, cinta kasih kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan berhala apapun yang menghalangi. Biarkanlah totalitas hidup kita dipersembahkan untuk memuliakan, meninggikan, menyenangkan Tuhan. Kiranya kebenaran Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk dinikmati oleh Tuhan, untuk dicicipi oleh Tuhan, untuk dirasakan oleh Tuhan, untuk menjadi kebanggaan dan kesukaan bagi Tuhan. Amin. Silakan kami berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah sangat memberkati kami semua.
Kami terlihat teladan yang baik dari Bapak Abraham. Dia tidak segan-segan memberikan anak yang tunggal yang dia kasihi untuk mempersembahkan menjadi korban syukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat hatinya dan pembuktiannya. Dan pada saat ini Bapa, kami umat-Mu, mungkin kami sering berkata kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, membanggakan Tuhan. Tapi dalam kehidupan kami setiap hari, acap kali kami sering jatuh di dalam dosa. Acap kali kami melupakan Tuhan. Acap kali kami melakukan apa yang kami sukai daripada Tuhan sukai dalam hidup kami. Kami percaya firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan, memberkati kami sehingga kami bangkit kembali untuk kami belajar mengasihi Tuhan di atas apapun yang ada di dunia ini. Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu boleh Engkau berikan kepada kami, berkat jasmani Tuhan. Kami percaya semua adalah titipan, semua adalah anugerah, pemberian Tuhan. Tapi ingatkan kami semua Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada kami semua karena anugerah-Mu. Dan kami datang mempersembahkan segala kemuliaan hormat bagi Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kami, bukan karena kemampuan kami, kecakapan kami, semua anugerah-Mu. Tidak ada yang perlu kami sombongkan, tidak ada yang perlu yang kami banggakan kecuali kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami saksikan, kami bagikan bagi banyak orang melalui kehidupan kami, berguna, bermanfaat bagi sekeliling kami, bagi siapapun, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana Abraham juga berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tambahkan terus pengurapan-Mu. Makin pakai, makin ajar dan luar biasa. Bagi kami semua, Bapak Ibu, kami percaya, kami yakin sepenuhnya. Apapun beban kami, persoalan, pergumulan yang sangat berat sekalipun, mungkin kami tidak mau mengucapkan di tempat ini, menuliskan di kolom komentar. Mungkin kami merasa canggung atau malu Tuhan. Tapi pada saat ini Bapa di surga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebelum kami bertutur kata, mengucapkan segala sesuatu apa yang dalam hati kami, Engkau tahu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkanlah tangan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Amin. Tubuh yang sakit dimanapun Tuhan, yang diponis dokter tidak sembuh, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, yang berputus asa, tidak ada lagi harapan. Tidak ada berputus asa oleh karena pergumulan yang begitu berat, baik ekonomi, baik juga sakit penyakit. Kami percaya firman Tuhan tadi tegas mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan di atas segala apapun yang ada di dunia ini. Percayai firman Tuhan, yang lain Tuhan akan tambahkan. Sebagaimana Abraham, Tuhan sediakan kurban menggantikan anaknya Ishak. Itulah orang yang belajar mengasihi Tuhan. Kami percaya, kami mau belajar mengasihi Tuhan. Dan kami yakin berkat-berkat yang lain Tuhan akan makin tambahkan dalam kehidupan kami. Baik suami, baik anak-anak, baik istri, semua Tuhan dalam genggaman pemeliharaan Tuhan. Baik setiap usaha pekerjaan yang kami kelola, baik juga yang online, baik juga yang di rumah, baik juga di perusahaan, di kantor, dimanapun, di dalam nama Yesus. Segala perintah, penghambat, perusak, penghalang berkat-berkat Tuhan, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya anak-anak Tuhan yang merendahkan hati datang kepada Tuhan, yang belajar mencintai, mengasihi Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, dijauhkan dari binatang-binatang pengirit, binatang-binatang pelahap. Kami percaya anak orang benar, orang percaya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau akan istirahat. Tuhan memberkati kami. Kami yakin besok pagi kami bangun bersekutu, beribadah, memuji Tuhan, dan melakukan aktivitas kami. Kami kembali terus mencari memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur atas pemulihan Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menggenggam bangsa kami dalam nama Yesus. Setiap pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri, para pejabat paling rendah sekalipun, Tuhan memberkati. Memberikan roh hikmat, takut, hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu. Haleluya, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan, menyaksikan firman.
Kita telah berdoa kepada Tuhan. Biarlah kesempatan kita yang singkat ini dapat meneguhkan, menguatkan kita, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak. Kami menaruh hormat yang sangat tinggi bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga dimanapun berada. Sampai bertemu di dalam kesempatan lain berikutnya. Biarlah doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai selamat malam maksudnya. Dadah. Dadah. See you guys. Kami close ya Bapak Ibu. Dadah. Bye bye.